Ibu, permisi, kami dari Prodi Administrasi Pendidikan dan Universitas Mandalika. Di sini kami ditugaskan untuk mewawancari guru formaling. Nah, dikarenakan kami bertiga ada kendala, jadi kami bisa minta opini ibu. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Saya Isti Hana Royani. Di sini saya Bunda Sari dan Arianti. Di sini ingin mewawancarai sedikit mengenai pesan dan pesan motivasi ibu mengenai pembelajaran. Nah, di sini pertanyaan saya pertama itu apa sih pengalaman ibu yang berkesan selama ibu mengajar? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Jadi di sini saya mungkin akan sedikit berbagi apa pengalaman yang berkesan. Ya, apa pengalaman berkesan selama menjadi guru. Mungkin karena saya juga baru mengajar, baru mengajar 3 tahun ya. Pengalaman itu ya kita ketemu sama anak-anak yang beda-beda karakter. Nah, ada yang karakternya keras, ada yang melo, cepat nangis, macam-macam. Nah, di sini jadi pengalaman kita itu bagaimana cara kita mengajar atau pakai strategi yang tepat untuk menyatukan berbagai sifat sama karakter anak-anak itu. Nah, misalnya kan anak cowok terutama ya, anak cowok ini kan dia senangnya yang kayak ribut macam ya. Kita pakai strategi seperti diskusi, dapat menonton misalnya pakai mengajar metode ceramah aja kan. Kalau anak cowok sudah bosan ya, nah, kita pakai strateginya diskusi, pengalaman yang berkesan di sana. Jadi kita kan bisa tahu, oh ternyata anak-anak yang ini misalnya anak yang kurang mampu untuk mampu menanggapi atau pelajaran dari kita itu latar belakangnya seperti apa, bisa juga tahu yang ini kendalanya mungkin dia kurang belajar, kurang ada dorongan dari orang tuanya, bukan hanya dari guru ya. Ini untuk anak-anak juga perlu motivasi dari orang tuanya juga. Terus selain itu pesan-pesan kita ke anak selama mengajar, kalau saya sih dapat pengalaman itu bisa mengetahui karakter anak itu ternyata beda-beda dan beda-beda cara menangani mereka. Motivasi terbesar dalam menjadi guru apa sih? Motivasi terbesar kalau saya lihat saya sebenarnya dulu bukan bercita-cita jadi guru tapi jadi penulis, tapi seiring berjalannya waktu karena dulu awal ngambil di sini kan jadi di perpus. Nah, lihat guru kok enak ya ngajar, bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman sama anak-anak, bisa bercerita. Nah, itu sampai motivasi. Apalagi motivasi saya juga yang kedua itu adalah keinginan. Walaupun keinginan dari orang tua, walaupun waktu itu saya juga belum tidak bercita sama sekali jadi guru, tapi keinginan orang tua itu harus jadi guru, tapi insya Allah ada berubah ya, itu doa dari orang tua juga. Jadi itu faktor pertama kan karena dulu sering lihat teman-teman mengajar enak ya, sama anak-anak bercerita gitu. Terus yang ketiga, daripada ilmu kita mandat kan apa yang kita pernah dapat, ya lebih baik kita amalkan. Ada yang Bagaimana cara guru menentukan strategi pembelajaran? ya, kalau menentukan strategi pembelajaran dari kelas 1 kelas 6 itu tentunya beda-beda ya. Kan kelas 1 anak banget. Dan saya pegang kelas 6 kan sudah memasuki usia pubertas. Usia pubertas itu di mana anak-anak kita berhenti belajar kayak nyanyi-nyanyi. Kalau kelas 1 itu kan masih. Nah, kita lebih ke yang kalau kelas 6 itu kita pakai
mengenai yang harus disesuaikan dengan pelajaran-pelajaran tadi ya, misalnya tentang sejarah ini harus saya ceritakan tokoh-tokoh besarnya, sama motivasinya, mungkin ya motivasi sama apa, anak-anak kan ya apa namanya yang kelas 6 ya masa pubertas. Nah, kalau anak-anak kelas 6 itu saya pakai strateginya pakai game juga, karena itu kan kalau sampai jam terakhir udah bosan ya, game-game yang kan bisa kita lihat kan di game sosial bagaimana cara-cara guru membuat anak supaya tidak bosan. Nah, saya jarang pakai nyanyian, saya kalau SD memang kan nyanyiannya supaya anak tidak bosan. Kalau saya pakai game gitu, khas yang terakhir game diskusi sama tanya jawab supaya tidak monoton dan mengajar. Itu strategi dalam kita mengajar supaya anak-anak tidak bosan. Itu aja. Nah, di sini kita juga ingin bertanya nasihat buat ibu ya, untuk kita bertiga menjadi seorang mahasiswa yang baik. Kedepannya juga kan kita bakal menjadikan bagaimana nasihatnya ibu untuk kita menjadi seorang guru yang baik dan bersemangat nanti dalam mengajar. Insyaallah ya. Untuk menjadi apa? Kalau nasihat saya sih selama kalian menjadi mahasiswa itu apa, gunakan waktu sebaik-baiknya, karena kan waktu tidak bisa diulang kembali ya. Terutama ini ya kan kalau sekarang banyak kita lihat kan banyak main-main ya. Luangkan saja waktunya paling tidak belajar bersama, membantu orang tua sama belajar. Nah, karena kan kita tidak tahu juga orang tua kita sampai mana, jangan sampai orang tua kita apa namanya, orang tua kita kecewa gara-gara kita tidak berhasil. Makanya dari sekarang kita yang menentukan masa depan kita, jadi gunakan waktu sebaik-baiknya. Itu aja. Terima kasih Bu atas waktunya kita bertiga. Nah, di sini kita mengucapkan terima kasih banyak. Semoga sukses. Terima kasih Bu. Ya Allah.